Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita, dan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, hari ini hari apa? Hari Arafah. Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, bukan tanggal 26 Mei aja Pak ya, tanggal 9 Zulhijjah. Jadi sehari sebelum Idul Adha, tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari Arafah. Bagi jemaah haji, mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi dalam satu rentang ibadah haji, hal yang paling penting adalah saat ini, yaitu wukuf di Arafah. Karena yang membedakan antara umroh dan haji salah satunya adalah wukuf di Arafah. Ibaratnya kalau sekolah wukuf, kok mati ya? Mati Pak. Waduh, maaf. Ya, makasih. Ibaratnya kalau sekolah, wukuf di Arafah itu wisudanya. Karena kalau ibadah umroh tuh nggak ada wukufnya, nggak ada lontar jamrot dan segala macam. Jadi salah satunya yang mengistimewakan Idul Adha ini adalah wukuf di Arafah. Untuk yang berhaji, ya wukuf. Saat wukuf ngapain deh? Berdoa yang banyak. Karena saat itu hijab antara kita dan Sang Maha Pencipta itu lagi dibuka. Mau doa apa aja, insya Allah Allah kabulkan. Ya. Bagi yang udah haji pasti udah pernah nyoba ya Pak. Bahkan ayahnya teman saya iseng orangnya, dia berdoa minta hujan. Kejadian sebentar doang, luar biasa ya, powerfulnya hari Arafah itu. Bagi kaum muslimin yang tidak berhaji dianjurkan apa? Memperbanyak doa, zikir, taubat, istighfar, dan puasa Arafah. Jadi Allah membanggakan hamba-hambanya pada hari itu di hadapan para malaikat. Ya Pak. Nih, lihat si Anok nih, Pak Rohman, nggak berangkat haji tapi dia puasa, nggak berangkat haji tapi dia terus istighfar. Allah membanggakan hamba-hambanya pada hari ini di hadapan para malaikat. Gimana rasanya kita dibanggakan oleh yang punya dunia ini di hadapan para ribuan malaikat, luar biasa. Lalu doa yang terbaik di hari Arafah itu adalah satu kegiatan. Doa adalah doa yang harus dipanjatkan ketika hari Arafah itu. Jadi jangan sampai lewat Pak. Jangan sampai kita melewatkan hari ini dengan sama sekali tidak berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda di riwayat Tirmizi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, di sini menunjukkan bahwa hari Arafah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Mengapa doa di hari Arafah itu sangat istimewa?
Karena pertama, hari ini adalah hari penuh rahmat dan ampunan. Jadi pada hari Arafah, Allah banyak membebaskan manusia dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Muslim, tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Jadi dua tuh keutamaannya. Pertama, sebaik-baiknya doa adalah pada hari Arafah, dan hari Arafah itu penuh rahmat dan ampunan. Tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain hari Arafah. Karena itu hari ini menjadi kesempatan besar untuk bertobat, memohon ampun dan memperbaiki diri. Jadi kalau saja doa-doa di hari-hari lain itu nilainya 10, di hari Arafah ini bisa berlipat-lipat, bahkan nilainya bisa 100 sampai 1000. Apa yang harus kita lakukan dengan tidak melewatkan kesempatan besar ini adalah memohon ampun, memperbaiki diri dan bertobat. Yang kedua, kenapa hari Arafah itu menjadi sangat istimewa? Karena saat itu adalah waktunya terkumpul ibadah-ibadah besar. Jadi di hari ini kumpul orang-orang yang lagi haji, lagi puasa, lagi zikir, lagi takbir, lagi doa, ya. Suasana ini menjadikan hati yang lembut dan dekat kepada Allah. Jadi kita kan pengen ya diperhatiin sama Allah ya, jadi kekasihnya, katakanlah begitu ya. Menjadi orang yang diperhatikan aja udah syukur banget gitu sama Allah. Untuk itu hati kita kan sebenarnya kadang keras. Nah, waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk melembutkan hati kita. Karena dengan hati yang lembut, segala macam anugerah Allah itu lebih terasa masuk dalam diri kita itu. Bagaimana caranya kita lembut hatinya? Yaitu kita harus berdekatan dengan Allah. Caranya dengan hari yang spesial ini, hari Arafah ini, maka perbanyaklah bagi yang tidak berangkat haji puasa, zikir, takbir, dan doa. Yang pertama tadi adalah hari penuh rahmat dan ampunan yang membuat istimewanya hari Arafah ini. Yang kedua adalah berkumpulnya ibadah-ibadah. Yang ketiga, hari ini adalah hari penyempurnaan agama. Sebagaimana kita tahu di surat Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini menunjukkan kemuliaan dan keberkahan hari Arafah. Lalu kira-kira dengan istimewanya hari Arafah ini, doa dan zikir yang dianjurkan itu yang kayak gimana sih? Gitu ya. Rasulullah SAW memperbanyak tauhid pada hari Arafah. Jadi doanya seperti la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lakul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Banyakin tuh. Yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi perbanyak doa tauhid ya. Ini mentauhidkan Allah karena di situ ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata. Kita mengikrarkan dirinya bahwasanya nggak ada yang lebih powerful daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang berhak lagi disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena baginya miliknya kerajaan dan pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu selain doa, perbanyak juga apa Pak? Istighfar. Karena manusia adalah tempatnya salah, baik itu salah yang besar maupun salah yang kecil, baik itu kelihatan maupun enggak, baik pun itu sadar maupun enggak sadar. Maka dianjurkan di hari Arafah ini banyaklah beristighfar, karena hari ini adalah hari spesial rahmat dan ampunan. Yang kedua, sholawat Pak, perbanyak sholawat kepada Nabi kita. Dan yang paling penting lagi adalah doa. Doa untuk siapa? Doa untuk kebutuhan dunia dan akhirat. Jadi kalau doa tuh jangan cuma minta dunia doang Pak. Manusia itu adalah yang terbaik di akhirnya. Akhirnya gimana? Awalnya dia tidak baik, akhirnya baik. Itulah penghabisan yang kita pengen semua, husnul khotimah. Jadi kalau kita berdoa, kita punya hajat apa, kita doa Pak pada saat ini. Jangan sia-siakan hari Arafah ini. Dan kita minta juga kelancaran kita di akhirat nanti. Kelancaran kita dalam beribadah, ya, kelancaran kita dalam memahami apa itu isi Al-Quran, ya, kelancaran kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Lalu doa apa lagi? Doa untuk keluarga, ya, dan terakhir tadi doa agar husnul khotimah. Jadi hari ini di setiap kita bernafas, jangan lupa kita istighfar, sholawat. Ketika kita habis sholat, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, jangan lupa doa minta husnul khotimah, ya. Lalu kapan kira-kira waktu yang baik untuk berdoa di hari Arafah ini? Perhatikan. Jadi perbanyaklah doa sejak apa? Setelah subuh, sepanjang hari, dan terutama menjelang maghrib. Kalau kita berpuasa di hari ini, maka ketika maghrib itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Jadi terutama menjelang maghrib. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu dari zuhur sampai maghrib, gitu Pak ya. Itu kan Pak Aleh ya. Wukuf di Arafah itu dari mulai siang sampai maghrib. Ya, jadi kita dianjurkan untuk banyak berdoa setelah subuh, sepanjang hari, dan terutama menjelang maghrib. Para ulama menyebut menjelang matahari terbenam pada hari Arafah termasuk waktu yang sangat mustajab. Lalu kira-kira ketika kita tahu manfaatnya berdoa di hari Arafah ini, lalu tahu waktunya, kira-kira adabnya bagaimana? Gitu. Jadi ada adabnya juga pada dalam berdoa di hari Arafah ini. Yang pertama adalah ikhlas. Jadi kita ikhlas berdoa, kita ikhlas mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakin kalau Allah mendengar dan mengabulkan doa kita, ya. Menghadap kiblat bila memungkinkan, mengangkat tangan, dan memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat. Nah, ini jangan sampai lupa, ya. Jadi awali dengan alhamdulillah, lanjutkan dengan sholawat Nabi, baru kita doa. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, pernah waktu saat itu dia lagi sholat, setelah selesai sholat dia mendengar orang di sebelahnya setelah sholat langsung doa
kebutuhan dia, hajat dia. Maka Rasulullah bilang jangan terburu-buru. Jadi ada adabnya. Pertama, pujian dulu buat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i dan seterusnya. Ya. Terus disambut dengan sholawat Nabi, baru kita doa. Ada satu lagi, saya ayatnya lupa. Salah satu caranya berdoa adalah bersungguh-sungguh dan penuh dengan harapan. Jadi pertama kita yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua bersungguh-sungguh dan penuh dengan harapan. Ya. Al-55. Mari kita buka Al-A'raf 55. Surah 7 Pak ya. Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini caranya doa. Jadi kalau bisa lirih kita berdoa, ya kita anggap Allah lagi memperhatikan kita. Kalau kita lagi tatapan sama orang kan kita nggak mungkin teriak meminta sesuatu, tapi dengan caranya kencang suaranya, enggak kan? Tapi suara lembut dengan rendah hati, ya. Oke, lanjut ya. Terus jadi tadi adabnya ikhlas, yakin Allah mengabulkan, menghadap kiblat, mengangkat tangan, memulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat, bersungguh-sungguh dan penuh harap. Ya. Walaupun tidak berada di padang Arafah, bagi kita yang tidak berhaji, kaum muslimin tetap mendapat kesempatan besar meraih keutamaan hari ini dengan tadi puasa Arafah, memperbanyak doa, zikir dan taubat. Puasa Arafah bahkan dapat menghapus dosa. Berapa tahun Pak Jul? 2 tahun ya. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Jadi pesan pentingnya di hari Arafah ini adalah banyak orang yang sibuk mempersiapkan Idul Adha tetapi lalai pada hari Arafah. Padahal hari itu adalah hari penuh pengampunan. Doa saat itu adalah doa sangat mustajab. Dan kesempatan perubahan hidup terbuka lebar. So jangan sia-siakan hari ini. Jangan sampai hari Arafah berlalu tanpa tobat, tanpa doa yang sungguh-sungguh, dan tanpa zikir yang banyak. Semoga Allah menerima doa-doa yang kita panjatkan di hari Arafah ini. Amin. Kira-kira rangkaian daripada Idul Adha ini kan pertama tadi banyakin puasa, zikir di hari Arafah. Lalu besoknya 10 Zulhijjah kita sholat Id berjamaah, dan ada satu lagi kegiatan yang benar-benar dianjurkan dan bagi orang-orang atau kaum muslimin muslimat yang mencintai Rasulullah dan mencintai pengorbanannya Nabi Ibrahim, mereka akan melakukan kurban. Ya, kita sedikit bahas kurban ya. Jadi mana ini?
Kira-kira siapa yang dianjurkan untuk berkurban saat Idul Adha? Jawabannya adalah orang yang dianjurkan berkurban saat Idul Adha adalah setiap muslim yang mampu secara harta. Karena kurban merupakan ibadah besar yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk apa? Ketaatan kepada Allah dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail. Sebagaimana kita tahu, kurban ini diawali dengan satu peristiwa besar, di mana saat itu Nabi Ibrahim bermimpi 3 hari berturut-turut tentang menyembelih putranya. Coba kita bayangin, Nabi Ibrahim itu terpisah jarak dan kota. Dia pertama kali meninggalkan Nabi Ismail itu dalam posisi masih kecil. Dia akhirnya jumpa kembali saat Ismail sudah remaja. Gimana rindunya, gimana senangnya bapak atau orang tua yang ketemu dengan anaknya, baru lagi senang-senangnya dikasih perintah untuk disembelih. Jadi sebenarnya perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu adalah menguji Nabi Ibrahim dengan ketaatannya. Di sini role model kita dalam bentuk pengorbanan itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Ketika ada perintah menyembelih putranya, dia ngomong dulu ke istrinya, ke Nabi Ibrahim, "Bu, aku bermimpi begini. Apa jawaban Siti Hajar? Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan." Luar biasa. Ketaatannya itu paripurna, maksimal. Setelah dia tanya sama istrinya seperti itu, istrinya sudah ikhlas, redo. Giliran dia ngomong sama anaknya, gimana nih caranya? Udahlah kita melawan hati diri kita sendiri. Kedua, perintah berkorban ini kan tidak membutuhkan yang dikorbankan ya. Berarti ada pihak lain. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertanya pada Nabi Ismail, "Ya anakku, aku bermimpi begini. Nah, apa jawaban Nabi Ismail? Kalau tadi istri yang ikhlas ada role modelnya, kalau sekarang anak yang ikhlas ada role modelnya. Yaitu siapa? Nabi Ismail. Sama apa yang dia ucapkan Nabi Ismail dengan ibunya. Jika ini perintah Allah, maka laksanakanlah ya. Ya, insya Allah engkau termasuk menjumpai aku orang yang ikhlas. Ya. Jadi kita dicontohkan kepada satu pengorbanan yang maksimal. Untuk apa? Untuk mengetahui ketaatan kita kepada Allah yang Maha Pencipta. Contohnya udah ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan contohnya lagi Rasulullah SAW ya melakukan kurban juga, ya untuk ngikutin ajarannya Nabi Ibrahim. Jelas. Nah, kita sebagai umatnya yang mencintai kedua nabi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad, dianjurkan untuk berkurban. Jadi buat siapa berkurban itu? Siapa yang dianjurkan berkurban? Pertama, muslim. Kurban karena kurban hanya disyariatkan bagi orang yang Islam atau muslim. Yang kedua, balik dan berakal. Mayoritas ulama menyebut kurban ditujukan kepada orang yang sudah mukallaf atau terbebani syariah. Yang ketiga, mampu secara finansial, artinya memiliki kelebihan harta untuk membeli hewan kurban tanpa menelantarkan kebutuhan pokok dari keluarganya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban,
maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Begitu pentingnya arti kurban pada 10 Zulhijjah ini. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, artinya hadis ini menunjukkan betapa besar penekanan ibadah kurban bagi yang mampu. Nah, sekarang adalah siapa yang dikategorikan mampu? Ya, karena di sini ada tadi membeli hewan kurban tanpa menelantarkan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita makan, sandang, semua udah terpenuhi. Kalau kita niatkan dan masih ada rezeki, niatkan lagi, berdoa, cukupkanlah ya Allah, beli hewan kurban. Kenapa? Karena Rasulullah aja udah ngomong, barang siapa memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Dibilang enggak masuk golongan saya kamu, katanya. Ya. Jadi kalau kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, ya kan, kalau kita masih bisa ganti handphone, terus tiba-tiba nggak ikut kurban, waduh, dipertanyakan tuh Pak. Karena hukum berkurban, para ulama berbeda pendapat ya. Mayoritas ulama itu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau mazhab Hanafi wajib bagi yang mampu. Nah, kita mayoritas ulama ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ada sunnah tapi sangat dianjurkan, berarti itu penting banget. Jangan sampai dilewatin. Karena keutamaannya banyak. Berkurban untuk diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nggak cuma saat Nabi Ibrahim aja. Ada kan saat anaknya Nabi Adam ya Pak, Habil Qabil juga begitu. Ketika dia berkurban, dia kurbankan kurban yang terbaik, maka kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat, kurban yang diterima itu adalah kurban yang akan menggantikan Nabi Ismail untuk disembelih. Nah, beberapa riwayat yang mengatakan seperti itu. Lalu kalau ada yang wajib atau disarankan berkurban, muslim, balik, berakal, mampu secara finansial, berarti ada juga yang tidak dianjurkan, yaitu orang yang enggak mampu. Karena Islam tidak membebani di luar kemampuan. Lalu orang yang berhutang dan kesulitan membayar. Dia punya hutang, tapi dia kesulitan membayar. Tapi kalau ada hutang, katakanlah misalnya cicilan ya, ada cicilannya udah kita bayar, masih ada kelebihan rezeki, nah boleh tuh dipakai buat ikut berkurban. Karena misalnya kalau kita tunggu hutang semua lunas dulu baru berkurban, misalnya ada orang punya cicilan rumah, bagaimana nggak kurban dong Pak? Ya. Jadi ketika kewajiban itu sudah ditunaikan, cicilan itu kan wajib ya, punya hutang wajib disaur, wajib dibayar. Masih ada kelebihan, nah, dianjurkan untuk berkurban. Apakah satu kurban itu untuk satu keluarga? Iya, seekor kambing atau domba boleh diniatkan untuk satu keluarga, ya. Karena Rasulullah dulu berkurban seekor kambing untuk beliau dan keluarganya. Jadi hikmah berkurban ini, kurban itu mengajarkan ketaatan kepada Allah, keikhlasan beribadah, kepedulian kepada fakir miskin, semangat berbagi, dan meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi kurban itu untuk melihat proof atau bukti kecintaan atau ketaatan kita kepada aturan yang ada Allah turunkan lewat Rasulnya. Ya, kira-kira yang dianjurkan untuk berkurban tadi udah ada ya Pak ya, orang yang mampu. Kira-kira kurban di mana? Nah ini, mengapa dianjurkan berkurban di tempat tinggalnya sendiri?
Jadi Islam sangat menganjurkan seorang berkurban di tempat tinggalnya sendiri di lingkungan masyarakatnya agar apa? Syiar Islam, manfaat sosial dan kebersamaan umat lebih terasa. Jadi yang pertama menghidupkan syiar Islam di lingkungan. Jadi ketika kaum muslimin berkurban di kampung, masjid atau lingkungan tempat tinggalnya, maka syiar Idul Adha menjadi hidup. Karena Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 32, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati. Jadi suasana takbir, penyembelihan kurban, pembagian daging, kebersamaan antar warga yang lagi melaksanakan kurban tersebut menjadi dakwah yang nyata. Jadi kalau kita diminta untuk berdakwah, banyak caranya. Karena dakwah itu tidak hanya tupoksinya atau bagiannya para ulama aja, karena kita semua juga harus berdakwah. Salah satunya dengan apa? Dengan ikut berkorban di lingkungannya tempat dia tinggal. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan kepedulian terhadap tetangga dan masyarakat sekitar. Rasulullah SAW sangat menekankan perhatian kepada tetangga. Jadi berkorban di lingkungan sendiri itu tetangga miskin ikut merasakan nikmatnya. Hubungan sosial juga semakin erat. Ya kan, kita guyup, kita kumpul, ada yang bisa kita bagiin, semua merasakan apa yang lagi sedang dikurbankan gitu. Karena kan kalau penerima kurban itu siapa aja, bahkan non muslim pun kita bagiin. Jadi kalau di Anas ini begitu kita bagi-bagiin ke hewan kurban, ada juga yang dapat non muslim gitu Pak, ikut ngerasain ya. Beda sama zakat ya, zakat kan ada aturan mainnya. Jadi kurban di lingkungan sendiri itu sangat penting. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu di sekeliling kita masih ada atau enggak orang yang nggak pernah makan daging ya. Ya, saat inilah saat kurban itu kita ikut berkurban, maka insya Allah manfaatnya nggak cuma kita doang, tapi semuanya juga merasakan. Yang ketiga, kurban di tempat tinggal sendiri itu mengikuti praktik Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW menyembelih kurbannya di tengah kaum muslimin, disaksikan masyarakat, bahkan beliau sendiri ikut menyembelih. Ini menunjukkan bahwa kurban itu nyata, kelihatan, ya. Supaya apa? Supaya tampak ibadah dan tampak syiarnya. Jadi karena Rasulullah mencontohkan ya, dia berkurban untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Yang keempat adalah agar keluarga ikut merasakan pendidikan ibadah. Jadi anak-anak yang melihat langsung penyembelihan hewan kurban ini ya, itu belajar pendidikan agama, pendidikan beribadah. Ada penyembelihan yang baik kayak apa, mengapa harus berkorban gitu. Anak-anak sudah mulai belajar. Karena pengorbanan itu tidak hanya buat diri kita sendiri, tapi buat masyarakat, juga buat melihat keikhlasan hati kita, melihat juga bagaimana kita berbagi. Karena kenapa di dalam Al-Quran sholat dan zakat itu selalu disandingkan? Karena sholat itu adalah ibadah vertikal, zakat itu adalah ibadah horizontal. Kenapa harus disandingkan? Karena Allah perlu bukti bahwa kamu memang taat kepada aku, kata Allah begitu. Ya. Lalu boleh nggak kurban di tempat lain? Boleh aja. Ya. Boleh, misalnya daerah bencana, daerah miskin, pelosok yang jarang ada kurban, boleh. Ini juga baik, berpahala. Ya. Namun para ulama menjelaskan jangan sampai seluruh kurban dialihkan keluar daerah. Ya. Hingga lingkungan sendiri kehilangan syiar dan masyarakat sekitar tidak merasakan manfaatnya. Jadi kita rata aja gitu. Ada yang di luar, ada yang di dalam.
lingkungan sendiri. Karena itu ulama menganjurkan utamakan lingkungan sendiri, lalu jika mampu tambah kurban atau sedekah ke daerah lain. Jadi sikap yang bijak adalah yang terbaik adalah yang menyeimbangkan syiar di lingkungan hidup sendiri dan kaum muslimin kaum muslimat yang ada di daerah miskin juga terbantu. Jadi begitu kata ulama, bijak aja. Jangan sampai semuanya kita taruh di luar, tapi ada juga yang kita potong di lingkungan kita sendiri. Ya, kira-kira itu aja yang bisa sampaikan. Semoga kita bisa memanfaatkan hari Arafah ini dengan cara yang terbaik, dengan doa yang terbaik. Minta apa aja, karena ini adalah hari bonus, hari spesial. Dan juga kita dimudahkan untuk dapat berkorban, ya, karena kita ingin mencontohkan keikhlasan atau pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, mangga. Nah, iya, siap. Bahwa perintah kurban itu seperti tadi ya, Nabi Ibrahim ya, perintah Allah itu juga perintah maka itu di surat Al-Kautsar, maka berikanlah sholat karena Tuhanmu, berkorbanlah, fasholli li rabbika wanhar. Tapi kalau kita baca sejarah, ternyata agama awal itu sudah berubah. Ya. Di agama Yahudi itu ada perintahnya banyak, di bilangan, di imamat, di sodus, surat-surat itu ada perintah korban, dan itu lebih umur berkorbanlah sapi jantan yang bagus, berkorbanlah domba jantan yang umurnya 1 tahun lebih, dan itu ada perintah korban. Tapi ada kelompok agama ini menghilangkan itu. Ya. Kembali ke cerita-cerita itu, ada tujuan bahwa Islam itu adalah mencontoh agama-agama sebelumnya. Itu saya bilang itu memang 100% benar, karena Islam itu dari Nabi Adam. Iya, betul. Sebagai ini aja, apa perintah korban itu bahwa di agama sebelumnya juga ada. Iya. Dan mereka juga melaksanakan itu. Nah, berarti contohnya ada Pak ya? Contohnya ada. Karena ajarannya kan agama Samawi ini kan pusatnya dari Ibrahim. Iya. Iya kan? Dan di bawah itu. Iya. Cuman ada yang satu nyempal nih yang melakukan. Iya. Kalau dia ikutin agamanya Nabi Ibrahim, maka dia akan melakukan itu. Gitu. Terima kasih Pak masukannya. Bangga, silakan. Tapi sebenarnya saya juga apa sebenarnya Arafah itu? Iya. Karena saya baca Arafah itu sebuah renungan, renungan tentang di mana kenapa kita diciptakan. Ini adalah gambar kecil tentang masa pada hari pada saat kita pada di hari itu kita disadari ya. Itu konkret lah. Jadi Arafah ini konkret tentang kita renungan. Kalau tadi soal korban sebagainya itu implementasi kita, kita berdua, kita bersikap. Arafah itu sebenarnya sebuah renungan Pak. Betul. Jadi yang saya sampaikan di awal, kenapa kita menyia-nyiakan hari Arafah ini kan gitu ya. Jadi sangat tidak apa ya, sangat sayang menurut saya kalau hari Arafah ini kita lakukan dengan biasa aja, seperti hari biasa gitu. Kenapa? Papa benar bilang tadi, hari Arafah itu orang-orang, kenapa kita diciptakan ya? Kenapa Allah berbuat kayak gini? Kenapa Arafah itu dikumpulin semua orang? Karena itu miniaturnya Pak. Iya, miniaturnya di padang Arafah nanti gitu. Jadi kita memang saya makanya mengangkat
hari Arafah ini adalah untuk ayo, ini ada satu hari istimewa nih gitu. Kenapa? Nah yang haji wisudanya di hari Arafah ini, Bapak bisa tahu orang yang begitu datang sakit, begitu tanggal 10 Zulhijjah itu dibawa pakai ambulan, dia parkir di tempat yang mestinya dia parkir masih dalam wilayah Arafah, ya kan? Kenapa? Penting banget. Iya, padahal dia sakit di ranjang nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa Pak. Artinya apa? Penting banget itu Arafah gitu loh. Buat yang berhaji, apalagi kita nih yang lagi di Indonesia nih, yang lagi di sini. Mereka wukuf, ya minta apa aja dikasih, cobain aja Pak. Kalau nggak percaya kan begitu. Terus buat kita yang berhaji gimana? Itu tadi. Nah, puasa, ada istighfar, ada kurban juga, ya kan? Artinya hari ini adalah hari pembuktian ketaatan kita juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dihimbau kepada kita buat apa? Ya banyak istighfar dah, puasa kan begitu. Ya udah kita lakukan gitu lah. Tapi kita harus tahu kenapa? Karena itu tadi hari spesial. Gitu. Karena di hari Arafah itu, ini yang saya rasakan waktu saya di Arafah ya Pak, rasanya tenang banget. Terus cerah waktu itu, saat itu saya cerah. Dan saya minta beberapa permintaan yang alhamdulillah dikabulkan. Dan di situ bonding saya sama Sang Pencipta jadi kuat. Ikatan saya dengan Sang Pencipta jadi kuat. Bener loh, ada Allah nih. Kenapa? Nih gue minta ini dikasih, kan gitu. Karena manusia itu manusia yang orang-orang yang perlu pembuktian. Ingat umatnya Nabi Musa? Ya, saya mau beribadah kepada Tuhanmu Musa asal gue bisa lihat. Tuh, luar biasa. Nabi Musa sendiri minta lihat, pingsan dia, kan gitu. Ya kan? Padahal kalau nggak salah salah satu nikmat yang terbaik ketika kita di akhirat nanti adalah melihat wajahnya Allah gitu ya. Katanya seperti itu. Luar biasa. Dan kita termasuk orang-orang yang bisa melihat wajah Allah. Mangga. Jadi ini Arafah itu mana apa ya? Kalau di Al-Quran itu ada ayat di namanya itu puncak dari kesempurnaan Islam itu sendiri. Luar biasa. Ya. Ini ayatnya ini mungkin ayat 3 Al-Maidah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agama. Dan ini turunnya saat haji wada sudah selesai. Jadi saat proses haji itu Nabi Muhammad turun ayat itu. Tanggal berapa sebagai pelengkap Ayat 3. ayat 3 untuk sebagai paripurna dari agama Islam. Betul. Cuman memang ada menggapai wilayah Arafah itu mungkin tidak sama ketika zaman Rasulullah dengan sekarang. Sehingga ruhnya akan memang berbeda. Gitu. Oke. Ya. Kalau zaman Rasulullah mungkin Utsman bin Affan, Abu Bakar kan orang-orang kaya ya. Tapi berangkat sama dengan unta yang dengan kepanasan gitu. Berjuangnya tuh Dan sempat tidak bisa kan, tapi tidak bisa melaksanakan haji kan. Iya. Untuk tahan di Udabiah itu. Iya. Tapi kalau zaman sekarang ya bayangkan ada reguler, Ada plus, ada setengah plus, ada plus. plus. Iya. Jadi yang berangkat ke sana itu memang berbeda. Bayangkan aja sampai sana masih ada kafe. Iya. Gitu kan? Jadi di sana itu ya tadi beda tadi. Makanya waktu saya berangkat wukuf saat itu,
Saya ngelihat keluar jendela Pak di bis itu ada orang-orang yang memang dia nggak mau pakai kendaraan dan dia berjalan. Alasannya ditanya, kenapa kamu berjalan? Saya mau napak tilas Rasulullah kayak gini. Dia bilang gitu. Dan itu membuktikan satu ayat di dalam Al-Quran yang berbunyi apa Pak? Pak Luli? Yang mereka mendatanginya dengan berjalan kaki, dengan menaiki onta yang kurus gitu. Ya, ada itu. Panggilan itu. Jadi berbondong-bondong orang datang memenuhi panggilan Allah dari tempat yang jauh dengan jalan kaki, dengan menaiki unta yang kurus dan lain sebagainya. Dan itu ada Pak orang-orang yang sampai saat ini nggak berangkat ke sono ke Arafah jalan kaki gitu ya, kita mau nampak tilas begitu. Ada. Contohnya ya bukan apa-apa ya. Kita begitu berangkat kan haji tamatu ya umumnya ya kan gitu. Karena kalau saya waktu itu berangkatnya kloter terakhir, maka begitu saya masuk langsung ke Mekah Pak. Saya ifrad Pak 20 hari kira-kira pakai yang namanya kain ihram dan berlaku hukum ihram itu. Nggak boleh garuk-garuk, nggak boleh apa. Kenapa saya melakukan itu? Karena waktu itu diajak sama Amirul Hajj saya, Pak, kalau Bapak mau merasakan napak tilasnya, even kita nggak perlu jalan kaki, ayo ifrad saya Pak. Ya begitu deh, agak beda sedikit emang. Ya kan? Karena apa begitu digaruk-garuk, ada rambut kejabut satu, bayar dam dan segala macam kan. Ini itu dijaga Pak. Luar biasa. Begitu saya habis lontar Jamaratus terus tahlul, wah tuh rasanya kayaknya bebas gitu, bisa mandi, bisa apa namanya pakai pakaian yang berjahit tuh. Luar biasa. Ya enggak? Ini tentang ini aja, tentang doa dan doa. Siap. Kalau kita bandingkan dengan doa di malam Lailatul Qadar kan, kita tahu harinya kapan. Betul. Ganjil tapi tidak tahu persisnya. Tapi kalau hari Arafah ini kita udah tahu pasti. Udah pasti. Iya. Dan katanya hari Arafah, kalau Lailatul Qadar itu malaikat yang turun. Tapi kalau Arafah ini malah Allah yang turun. Iya betul. Hadisnya begitu Pak katanya. Pas hari Arafah itu doanya memang itu. Iya, makbul. makanya lebih makbul gitu. Makanya tadi dicontohkan la ilaha illallah la syarika lahu mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli qadir ya. Ya, tadi jadi jangan disia-siain Pak kalau kita tahu Lailatul Qadar aja malaikat yang turun ya. Yang sekarang Allah yang turun. Mau minta apa ampunan saya berikan langsung kontan ya. Ya, jadi tolong hari ini jangan disia-siakan ya. Pesannya seperti itu. Hari ini hari istimewa, jangan disia-siakan bagi orang-orang yang masih mau mengikuti amalan-amalan yang dianjurkan. Nah, laksanakan, mau itu banyak berdoa, istighfar, sedekah segala macam. Dan hari ini tidak ada lontong. Nah, maka ada di pabrik. Ya, itu aja ya Pak ya. Saya cukupkan sampai di sini. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.